Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya, annahu qol, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala alaihi salamu, berkata atasnya salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga kelompok, tusahifuhumul malaikatu, malaikat bersalaman kepada mereka tiga kelompok, yauma yakhrujuna min kuburihim, hari mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Yang pertama asyuhada'u, orang yang mati syahid, wasaimu syahri Ramadan, dan dia yang berpuasa di bulan suci Ramadan, wasaimu yaumi arafata, dan wasaimu yauma arafata, dan yang berpuasa hari Arafah. Ini pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang masalah orang yang mati syahid, kemudian mereka yang berpuasa bulan Ramadan. Sudah kita bahas pelajaran yang lalu. Tinggal satu, yaitu orang yang berpuasa hari Arafah. Kita lanjutkan sedikit dari hadisnya. Wa an Aisyata, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai dari beliau Sayyidatuna Aisyah. Qala alaihi salam, bersabda atasnya salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyata, wahai Aisyah, inna fil jannati kusuran, sesungguhnya di sorga itu ada istana-istana. Istana tadi itu terbuat dari mindurin, dari permata, wayakutin, dan istana tadi itu dari batu yakut, wazabarjudin, dan terbuat dari batu zabarjud, batu perhiasan, wadhahabin, terbuat dari emas, wafiddatin, terbuat dari perak. Itu istana-istana tersebut. Qultu, aku berkata, siapa? Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, liman hadhil kusur, untuk siapa ini istana-istana? Nabi menyatakan, qala, Nabi bersabda alaihi salamu, atasnya salam, liman shoma yauma arafata, untuk barang siapa yang dia berpuasa hari Arafah. Jadi hari Arafah ini merupakan hari yang agung, hari yang mulia. Jadi dari dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang dia berpuasa sunnah, selain puasa yang wajib, puasa Ramadan yang kita laksanakan, mereka yang melaksanakan ditambahi amalan sunnah berupa puasa hari Arafah. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, dia akan mendapatkan ucapan selamat. Malaikat akan salaman kepada mereka ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburnya. Yang kedua keutamaannya, mereka itu
akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala istana-istana yang ada di sorga. Istana itu tidak tanggung-tanggung, terbuat dari mutiara, dari batu yakut, terbuat dari batu perhiasan zabarjud, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Disediakan untuk siapa? Ketika Siti Aisyah bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, untuk mereka yang puasa hari Asyura, hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Coba kita lihat tentang lingkup dari masalah hari Arafah ya. Seperti kita ketahui, hari Arafah itu merupakan tanggal 9 Zulhijjah ya. Hari Arafah, kenapa dikatakan hari Arafah? Karena ketika itu berbarengan dengan mereka yang melaksanakan manasik haji, melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini perlu kita beri catatan di sini. Hari Arafah itu memang dinisbahkan kepada mereka ketika wukuf di padang Arafah. Tapi yang menjadi patokan asli yang dikatakan hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa kok perlu dibedakan? Karena tempat wukuf yang ada di daerah Hijaz atau yang terkenal dengan nama sekarang Saudi Arabia, dengan kita matlaknya lain. Matlak itu apa? Tempat munculnya bulannya lain sama kita. Sehingga kadang-kadang di sana itu wukuf tanggal 9, di sini belum. Karena apa? Matlak lain. Makanya di sini dijelaskan ya, Yauma Arafah. Yauma Arafah itu apa? Yaumu Arafah, hari Arafah. Apa itu? Tasi'ud Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi yang menjadi patokan itu tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun di Saudi sudah wukuf, tapi kita masih tanggal 8, mungkin terjadi. Paham ini? Di Saudi wukuf, berarti tanggal berapa? 9. Di kita tanggal 8, mungkin terjadi. Kenapa? Matlak lain. Matlak iki ya apa sih? Gampangane ya apa? Ngene lho Pak, urut. Matlak iki gampangane adzane lain. Iku basane wong awame ngono. Matlak itu ya tempat munculnya bulan, cuman secara muncul bulan ya apa? Kan ruwet. Kita ini tidak bisa disamakan dengan mereka. Nah, ini berlaku di semua hukum. Semua hukum di dalam hukum kehidupan kita, termasuk masalah penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, lain. Makanya sangat pinter sekali, saya katakan pinter bukan bodoh ya, sangat pinter sekali kalau mereka menggunakan dalil sekarang kita harus terawih. Kenapa? Di Saudi sudah terawih, di Mekah sudah terawih. Kiblat kita ini ke Mekah. Loh, sebentar kalau ente katakan kiblat tempat acuan kita sholat, bener. Tapi kalau kiblat semuanya ikuti Mekah, buyar Pak. Iso-iso dek Karang Bendo sholat subuh jam 8 isu. Loh kok iso? Iya, karena di Saudi jam 4 pagi, di sini jam 8. Makanya tidak perlu eker-ekeran dowo. Misalnya nanti ya, seperti sebelumnya ini, penentuan awal Ramadan, penentuan akhir Ramadan, bingung. Dek Mekah sudah takbiran, kita harus takbiran, kita ikuti Mekah. Jawabannya ini, Ta'al. Lek kon memang semuanya ikuti Mekah, berarti kon adzan subuh jam 8 isu. Karena apa? Ngikuti Mekah, katanya ente ikuti Mekah. Ngerti ini maksudnya? Jadi yang dikatakan hari Arafah itu memang namanya itu dinisbahkan dengan ketika orang manasik haji melaksanakan wukuf di Arafah. Paham? Itu dikatakan hari Arafah. Tapi yang asli hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Mungkin di Saudi itu sudah wukuf, kita tanggal 8. Besoknya Saudi takbiran, kita masih tanggal 9. Kita masih disunahkan untuk puasa. Enggak tuh. Melbu.
Ndak mlebu dilepok-lepokno, Pak. Ya. Sampai sini paham ya? Paham insyaallah. Insyaallah. Meskipun sama ndelok ngene. Mbok iku mbok paham, mbok keluwen ndak paham. Wallahu alam. Insyaallah paham sudah. Nah, orang puasa di tanggal 9 wa saumuhu yukaffiru dzunubu sanaten. Allah. Iki umatnya Nabi Muhammad, Pak. Mlebu surga iku gampang nemen, Pak. Mlebu surga gampang, tak ruwet-ruwet. Loh, sepurane sing akeh nggih, sepurane ya. Sampai maaf, ada seorang perempuan tunasusila. Ngerti ya tunasusila sampean? Ya, gitulah tunasusila. Maaf ya, pelacur. Itu sampai dia tadi ini ingin mencari tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gara-gara sebab tobatnya itu ada cerita kan Bani Israel sing bantu anjing kemudian masuk ke dalam sumur, gunakan sepatunya dicopot, masuk ke dalam sumur, ngambil air, diberikan minum kepada anjing tadi itu. Kemudian masih kurang itu anjing, masuk ke dalam sumur lagi, dicopot lagi sepatunya, ngambil air dengan sepatunya, diberikan minum lagi kepada anjing tadi itu. Mudun sumur, naik sumur, turun sumur, naik sumur sampai 2 kali. Setelah itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lah umat Nabi Muhammad enggak, Pak. Enggak perlu soro-soro kayak ngono. Sampai tahu Imam Sibaweh, bahkan riwayat yang lain Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu yang dikatakan Hujjatul Islam, karangan kitabnya itu banyak. Ada seseorang itu bermimpi bertemu sama, versinya mimpinya sama, ketemu Imam Sibaweh juga ketemu kepada Imam Ghazali. Ada 2 orang yang mimpi gitu ketemu, ditanya apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tadi itu para pembesar kita, para guru kita, Imam Ghazali dan Imam Sibaweh itu mengatakan, aku ini ketika diletakkan dalam kubur aku timbul ketakutan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kalau aku diadab, tapi aku dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang mimpi tadi itu ngomong, kamu dirahmati oleh Allah karena apa? Karena karangan kitabmu, karena ngajarmu, karena engkau memberikan kemanfaatan kepada manusia. Enggak, bukan itu. Loh, gara-gara apa katanya? Gara-gara suatu saat aku nulis, gunakan kan kalau dulu tinta pakai sibak itu kan, gunakan apa, tuduk itu dimasukkan ke dalam tinta, ditulis, tengah nulis ada lalat berada di pulpenku tadi itu, di mata pulpenku tadi itu. Kemudian aku berhenti dulu, aku biarkan minum itu lalat sampai lalat tadi itu kenyang dari minumnya, minum tintaku, aku lanjutkan nulis lagi. Gara-gara seperti itu aku mendapatkan rahmatnya Allah, masuk surganya Allah. Lihat, umatnya siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad. Tidak perlu mudun sumur, naik sumur, masuk lagi, keluar lagi, cukup laler, sodako karo laler, wassalamualaikum surga. Ini umatnya Nabi Muhammad, Pak. Lu sandi Pak butuh laler itu sak gelas, sak baskom, kula jenengan iku laler sak baskom bledos Pak, nak kuat. Lihat ini ya, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini? Kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Lihat sekarang ini hari Arafah, orang yang puasa 1 hari tok, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu diampuni dosanya 2 tahun oleh Allah. Kapan itu? Sanatin qablahu wa sanatin ba'dahu. 1 tahun sebelumnya diampuni oleh Allah, 1 tahun ke depan. Maksudnya apa? Bukan berarti lek mari poso dak popo wis datik sembayang, datik Jumatan turut tok ya ndak, liru. Tahun ke depan diampuni oleh Allah, insya Allah dia terjaga sehingga dia tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. 1 hari kita puasa, waktunya cuma beberapa jam, 1 hari pengampunan. 2 tahun yang lalu, 2 tahun ke depan, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan, 2 tahun diampuni oleh Allah.
Model apa Pak kok ngene Pak? Lek dak saking nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ono wong dak poso sian. Rak kebacut ini. Maka dikatakan nanti di hari kiamat kalau ada umat terdahulu masuk surga, itu umatnya lain ngatakan apa? Kok iso mlebu surga kon? Lho apa boleh? Kenapa? Karena umat terdahulu berat Pak, sulit. Syariatnya itu sulit. Begitupun sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk nerakanya Allah, itu umat yang lain ngatakan apa? Kok iso mlebu neraka niki? Kok kebacut temen? Kok rak model opo kok niki? Kok sampai nah, begitu apa? Kenapa? Mudah. Umatnya gampang Pak. Daruat-ruat, gampang. Ya. Ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Makna dimaafkan 1 tahun yang telah lalu dilebur dosanya 1 tahun ke depan, ini ada khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan innama huwa lis-saghair allati la tata'allaqu bil adamiyyi. Itu dosa kecil yang tidak berhubungan dengan manusia. Yombolah misale sing duwe manuk kicau, kemudian apa? Cek nih ngicoe ku enak tuku jangkrik. Kemudian apa? Jangkrik dipetoti sikile, tok dipangakno. Iki jangkrik dipetoti. Tak kurang ajar sampai dipetoti dhewe ya, Bang. Ini dosa kepada jangkrik. Dosa kepada, jadi Islam itu ngatur bukan cuma peri kemanusiaan, Pak, peri kehewanan iku ono. Paham? Dosa-dosa kecil seperti itu. Atau misalnya yang berhubungan yang tidak berhubungan dengan manusia, dosa-dosa kecil. Itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau berhubungan dengan manusia udah bisa, harus minta ridhonya. Harus minta ridhonya atau diganti apa-apa dosa kepada manusia tadi itu. Boleh ridhoni. Itu pendapat yang pertama. Wakila, ada yang mengatakan apa? Innahu amun lis-saghair wal kabair. Diampuni dosa itu bukan cuma dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, pokoknya betul-betul diampuni. Pendapat yang kedua. Paham? Nah, ini satu kemudahan yang diberikan oleh syariat kita. Paham ini? Nah, kemudian untuk hari Arafah itu dikatakan di sini kalau untuk orang musafir itu misalnya pas tanggal 9 dia bepergian atau dia melaksanakan haji misalnya, ya. Dikatakan bahwasanya untuk orang musafir disunnahkan untuk tidak berpuasa jika membuat berat dia puasa. Terutama apa? Supir misalnya. Nggawa nyawane menungso, Pak. Kepingin dapatkan sunnah nyopir bis tanggal 9, kemudian apa? Puasa haus ngelak luwe, akhirnya luwe belereng, ketok dalan ndak ketok, endi marka ndak ketok, nabrak jadi naudzubillah min dalik, akhirnya ngudak sunnah ninggal no wajib, ngudak sunnah puasa tapi ninggalkan wajib jaga nyawa manusia. Makanya dikatakan kalau memang dia bepergian dan membuat susah dengan puasanya ketika bepergian, lebih baik ditinggalkan, jangan puasa tanggal 9 itu. Nah, ini umum sebetulnya, umum dalam masalah puasa. Untuk puasa Ramadan ada yang detail lagi, masih ada pembahasan yang lainnya. Paham? Nah, cuman kira-kira ya, kalau tanggal 9 pas bareng tanggal 9 Dzulhijjah, pas ini hari Arafah, pas pengampunan dari Allah, kita berdalih aku ndak poso karena apa? Karena aku bepergian. Sedangkan kalau aku bepergian, aku puasa, aku sakit, aku capek. Secara hukum dohir iyo ndak apa-apa, ndak ada masalah. Tapi ndak izin sampean. Izin yo apa maksudnya, Beb? Ini rungokno. Terjadinya perang Badar
313 itu sahabat Nabi berhadapan dengan 1000 orang. Jadi hitungannya satu sahabat 3 orang kafir. Terjadi tanggal berapa? 17 Ramadan. Sahabat puasa. Yang punya pedang untuk berperang ketika itu 9 orang. Iki perang loh Pak, duduk karnaval loh ya. Perang taruhannya nyowo. Ini sahabat Pak. Sampai di antara sahabat ketika itu ya, dalam keadaan puasa, haus seperti itu, golek pedang nggak ono Pak? Tola tole, ketok pelepah daun korma JP. Ya Rasulullah, ini doakan biar jadi senjataku berperang sekarang ya Rasulullah. Senyum Rasulullah, dipegang pelepah daun korma, dipegang gitu Rasulullah. Selit. Mulai pucuk saya pucuk selit. Itu sahabat bercerita, demi Allah, aku memegang pelepah daun korma tadi itu, setelah dipegang dengan tangan mulia Rasulullah, itu lebih tajam daripada pedang sekalipun. Iki sahabat Pak, perang puasa. Lihat, nah kita orang ya apa? Mosok golek udur udur anak udur ya wes udur pisan kadang mlebu surga tapi dek ningsor ndukur nang Nabi ojo kan kayak udure itu udur terus ngono wis udur awan Budi udur itu hitungannya secara hukum syariat tidak ada masalah, boleh tidak ada masalah, tapi tidak izin dah ngerti. Nah, kalau untuk orang haji memang dikatakan khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Belum sampai pada tingkatan makruh. Makruh itu agak berat Pak. Tapi di bawahnya khilaful aula, lebih baik bertentangan. Untuk orang yang haji pas tanggal 9 tidak puasa. Supaya apa? Supaya fit, supaya kuat untuk melaksanakan wukuf, untuk mengucapkan talbiyah, untuk mengucapkan doa-doa ketika haji. Itu. Paham ini ya? Maka dikatakan di sini puasa tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan nas bahwasannya lebih afdol daripada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, lebih afdol. Kalau hari Asyura itu mengampuni 1 tahun yang telah lalu. Tapi kalau untuk Arafah 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depannya itu. Nah, kita sudah ngelihat bagaimana itu pahala seseorang yang dia melaksanakan puasa ya. Kemarin pelajaran yang lalu disebutkan bahkan Allah memanggil malaikat Ridwan kan untuk menyediakan makanan-makanan, menyediakan buah-buahan yang dibawa oleh pembantu-pembantu sorga, dibawa oleh wildan-wildan yang jumlahnya mereka itu lebih banyak daripada tetesan hujan, sehingga dikatakan ulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu sekalian, minumlah kamu sekalian, karena sebab waktu-waktu yang kamu kosongkan, kamu tidak makan, kamu tidak minum karena aku. Maksudnya apa? Kamu sudah puasa, ninggalkan makanan halalmu, ninggalkan minuman halalmu demi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang oleh Allah oleh basa Jawane diumbar. Ayo, makan semuanya. Makan, nikmati semuanya. Nah, di sini kita akan ngelihat bagaimana itu buahnya sorga atau kenikmatan sorga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah menyatakan bahwasannya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabihan walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Dengarkan ya. Ya apa tafsirnya ini bagaimana? Dengarkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ai
wa basyir ya Muhammad al-mu'minina al-muttaqin. Wa basyir, berikan kabar gembira ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kepada siapa? Al-mu'minina al-muttaqin. Dua syaratnya, mukmin takwa, mukmin iman takut, mukmin tapi tidak takut sama Allah. Mukmin ya, iya, nyemplung di neraka dulu. Ibaratnya apa? Kelambi kotor tidak bisa langsung masuk tempat. Oh, cuci dulu, dicuci, direndam, digebloki, setelah digebloki diperes, kemudian dipep, baru bersih. Tidak cukup setrika. Setelah itu baru kadang-kadang setrika apa? Kayak mengharum, sempok, panas nganeng rasa ya. Ini gambaran apa? Mukmin tidak taki, mukmin iman ngakui sopo Tuhanmu Allah, siapa Nabi Muhammad. Masjidmu aja dirobokno, oh macam-macam kon, aritku metu macam-macam, tapi sembahyang ndak. Lek waya demo tok melok. Nah ini mukmin tapi ndak taki. Allah menyatakan apa? Bukan yang mukmin ndak taki atau takwa tapi ndak beriman. Yo podo karo goro. Bantu wong ini tapi ndak percaya sama Allah, atau percaya sama Allah ndak percaya Nabi Muhammad. Oh ndak beriman ini. Dua yang dapat kabar gembira. Nabi Muhammad katanya Allah sampaikan ya, bagi mereka yang beriman yang bertakwa. Sopo orang iman takwa itu sopo? Alladzina kanu fid dunya muhsinin, yang dia hidup di dunia itu baik pak, ndak goroi uang, ndak nipu uang, ndak janji palsu, ndak suka bodohi orang. Muhsin, dia orang-orang baik yang di dunia. Walladzina jama'u bainal iman wal amali sholih, yang mengumpulkan antara iman percaya sama Allah, setelah percaya apa? Amal soleh, amal yang soleh, sembayangnya tepak, ditambahi amalan sunnah, poso Ramadan tepak, tambahi amalan poso sunnah. Itu kalau bisa seperti ini pak, Allahumma ja'alna minhum ya. Kalau bisa seperti ini, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sesungguhnya untuk mereka sorga-sorga, bukan jannatun, jannat, sorga-sorga, ada 8 sorga-sorga untuk mereka. Yang mana sorga tadi itu tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah sorga-sorga tadi itu sungai-sungai. Beb, sungai ini kok ndak wedi ono demam berdarah? Iku sungai kene pak, sungai akhirat ndak ono. Sungainya dari susu, sungainya dari khamr, sungainya dari madu, madu dari rebung semut ndak ono, semut ndak ada. Allah. Ai bi anna lahum hadaiq wa basatin dati asjarin wa masakin. Untuk mereka ini hadaik, hadiko, kebun-kebun. Sing ndak duwe kebun idunya ojo bingung, Pak. Engko oleh surga. Hadaik, kebun-kebun. Wa basatin, yaitu ladang-ladang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dati asjarin wa masakin. Yang ada pepohonannya, yang ada tempat-tempat tinggalnya di situ. Tajri min tahti kusuriha wa masakiniha anharul jannah. Di bawahnya itu tempat tinggalnya itu mengalir sungai-sungai sorga. Maka dikatakan kullama ruziku minha min thamaratir rizqan, ay kullama u'tu ata'an wa ruziku rizqan min thimaril jannah. Setiap dia diberikan dari buahnya sorga, qalu, mereka mengatakan apa? Hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini aku sudah makan seperti ini. Ai hadza mithlu ta'amil ladzi quddima ilaina qabla hadhil marrah, ini aku sudah merasakan dari buah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan ketika memberikan yang kedua kali, malaikat mengatakan apa? Qalu hadzal ladzi ataitumuna bihi min qablin, fatakul malaikatu qul ya Abdullah fal launu wahidun wat ta'mu mukhtalif. Orang sorga itu
Kalau diberikan buah, kasih buah dimakan. Misalnya apel, misalnya kasih makan. Kemudian apa? Diberikan apel yang kedua, ngomong, loh ini kan tadi apel yang tadi itu kamu berikan malaikat. Malaikat ngomong apa? Qul ya Abdullah, he makanan wahai hambanya Allah, falaunu wahid wa ta'mu mukhtalif, apele podo cuma rasanya lain. Dikatakan di sini tafsirnya, kalau diberikan yang ketiga kalinya, apel dirasakan lain lagi rasanya, semakin nikmat, semakin nikmat. Yang keempat kali, yo tambah nikmat maning. Allah. Ya apa beb rasane? Embu. Ndak ro aku durung mati. Engko disi-disi aneh wis, cerita dhisik engko ya. Ngerti? Hah? Loh. Ndak, berarti di sorga itu butuh makan minum. Oh ndak. Sorga ndak butuh makan, ndak butuh minum. Kenapa? Karena ketika berhasil melewati jembatan Sirat, sebelum masuk surga minum. Di mana? Telaga Kautsar. Telagane sapa? Telagane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum sekali, dak haus, dak lapar selama-lamanya. Sehingga masuk surga cuma ngicipi, Pak. Ngicipi tok. Ibaratnya sampai mari buka, kemudian diundang orang. Pas jam 6:30 diundang orang lagi. Kira-kira apa pangan sampean? Mosok lahap gitu ya ndak? Iki lo rujak, oh iya, tulit. Iki lo bakso, oh iya, tulit. Iki lo soto, oh iya, tulit. Wangan kabeh, manggeragas kok. Maknanya apa? Mereka tadi itu bukan karena lapar, bukan karena haus, enggak. Ngicipi. Cuman lainnya, kalau kita diberikan 1 kali nikmat, 2 kali atau belenger, 3 kali belenger nemen, 4 kali iso-iso muntah, naudzubillah min dzalik. Di surga lain, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Wa utubihi mutasyabihan fi syakl wal mandor la fit ta'am, ya, mereka bentuknya itu macam-macam bentuknya. Iki sing enak iki, dengarkan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Iki sing ndak payu kawin seneng iki, Pak. Aku daripada di dunia ndak oleh apa-apa, ndak apa sing teni surga suwe le saken ngono le. Di surga suwe. Allah nyajikan di sini. Walaum fiha azwajum mutahharah, untuk mereka di surga tadi itu azwajum mutahharah. Walahum fil jannati zaujatum minal huril ain mutahhiratum minal aqdar wal adnas al hissiyah wal ma'nawiyah. Di surga itu, untuk mereka di surga diberikan apa? Zaujat. Itu zaujat ya, zaujat akeh. Zaujat banyak istrinya. Dengarkan dulu. Wong itu aja kamu dhisik. Bojoku dijak kawin mandur wong dhisik aja pedot. Tapi istri-istri yang diberikan itu di surga minal huril ain. Bidadari. Kemudian mutahharatum minal aqdar wal adnas al hissiyah wal ma'nawiyah. Itu bidadari suci dari kotoran-kotoran yang dohir. Udah ono Pak bidadari mambu kelek udah ono. Ababe nak wah udah ono. Atau ma'nawiyah ngambulan. Gak ditolong kelambi riyo ngamuk. Gawe kopi gawe dhewe. Ndak ono ngono. Khoyir baik sudah. Khoyir buyut tok. Oh, stamin anak kasih iya gitu ya. Ya mbok bayangno dhewe sampean wis. Paham ini? Nah, dikatakan di sini, dengarkan ya. Loh, Beb, saiki anak kan duwe bojo di dunia, sing duwe. Semoga duwe langgeng, sing ndak duwe semoga cepet. Amin. Loh, aku kan dikek bidadari. Ya apa Beb karo bojoku, Beb? Apa ndak tukaran karo marune? Iki dunya le. Iki akhirat ceritane iki. Dengarkan ini, dengarkan ya, perempuan terutama dengarkan. Sing ngantuk tempeling cek ngelek. Ojo engko dipelek itu aku, Pak. Cek krungu sampean, dengarkan. Wa warada riwayat hadis
anna nisa'ad dunyal mu'minati yakunna yaumal qiyamati ajmala minal huril ain. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya perempuan-perempuan dunia, istri-istri kita yang mukminat, yang dia ini taat kepada Allah, tidak buka auratnya, selalu menutup auratnya, jaga auratnya, jaga kehormatannya, kemudian meninggal masih tetap istri kita, nanti di surganya Allah yakunna, mereka tadi itu menjadi benar-benar apa? Di hari kiamat ajmala minal huril ain, lebih cantik daripada bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Loh beb, bojoku ireng, ganti kok putih langsung. Endek beb, dukur kayak menorong kok. Loh karena orang di surga tingginya berapa? 30 dirok 60 dirok 60 dirok, pikir dia saat dirok 60 cm, berarti berapa senti? Hah? 36 meter. Itu penduduk surga. Aku cilik, no dukur kok, jangan khawatir. Makanya dikatakan ketika kita sholat mayit itu kan dikatakan bahwasanya wabdalhu zaujan khairan min zauji wa ahlan khairan min ahli, kali gitu kan. Ya Allah, gantikanlah mayit ini istri yang lebih baik daripada istrinya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Ulama mengatakan bukan berarti istrinya anyar, enggak, istrinya itu diganti dari segi dohirnya, yo kasarane elek misalnya ayu, kalau akhlaknya tidak bagus dijadikan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan jangan bingung, yo opo rek sainganku bidadari, tutu bidadari ini jongos pembantu. Sampean bisa menjadi perempuan yang muti'ah, perempuan yang taat, perempuan yang beribadah kepada Allah, perempuan yang jaga kehormatannya. Bukan setiap orang dibiarkan lihat dia, oh enggak, dijaga. Tahu janji hadis Nabi, sampean di sorga lebih ajmal, lebih cantik daripada bidadari. Allah, semoga perempuan-perempuan kita dijadikan seperti itu, dijadikan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iki yakin nih sing duwe bojo elek seneng ya, yakin ya. Insya Allah besok acara di Musola Al Mubarakah ya, Musola Al Mubarakah, tempatnya Serbet atau Barat Rimba Desa ya. Musola Al Mubarakah di Serbet Barat Rimba Desa ya.